Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Senang dapat bertemu kembali pada acara Sargi Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan Yesus, sampai pada hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Semua karena pemeliharaan Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Puji Tuhan Yesus. Menu pagi ini adalah tentang makan sehidangan. Mengenai kisah tentang Raja Daud sehidangan dengan Mefiboset. Mari kita sama-sama membaca di dalam 2 Samuel 9 ayat 6 sampai ke 8 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Ayat 13. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, pada saat raja memanggil Mefiboset untuk menghadap, Mefiboset sangat ketakutan. Karena Mefiboset pun tentu telah mendengarkan cerita sejarah kalau kakeknya Mefiboset adalah Raja Saul, berusaha untuk ingin membunuh Daud karena iri hati dan kemarahan kepada Daud yang selalu lebih ditonjolkan, dielu-elukan oleh rakyat, sehingga Raja Saul merasa iri, dongkol, dan ingin membunuh Raja Daud. Tetapi pada saat Mefiboset menghadap kepada Daud dengan penuh ketakutan, Daud menyambutnya dengan penuh kasih, seperti yang ada penekanan di dalam ayat 7. Daud menunjukkan kasihnya. Malahan Daud mengembalikan segala milik ladang Saul, dikembalikan kepada Mefiboset. Bahkan penekanan di ayat yang ke-7 ini, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Jikalau Daud seorang raja yang pendendam, maka dia pun berhak membunuh keturunan dari Saul, karena Saul begitu mengincar dirinya, ingin membunuhnya. Kalau Daud seorang yang pendendam, maka saat itu pun dia bisa menghabisi keturunan dari Saul. Tetapi tidaklah demikian. Raja Daud justru menaruh kasih. Ladang milik kepunyaan Saul dikembalikannya. Bahkan diajaknya Mefiboset untuk sehidangan dengannya. Dengan arti kata lain, Daud mengangkat derajat dari Mefiboset, menjadikan Mefiboset itu keluarga, bagian keluarga dari kerajaan Israel. Makan sehidangan dengan raja adalah menggambarkan satu kehormatan. Makan satu meja dengan raja bersama-sama. Apa yang menjadi menunya raja, itu pun yang menjadi makanan Mefiboset. Mefiboset merasa dirinya, pada ayat yang ke-8 telah kita baca, dia menggambarkan dirinya itu seperti anjing mati. Makan sehidangan dengan raja bagi Mefiboset itu adalah sesuatu pemberian yang sangat berharga. Kehormatan bagi Mefiboset merupakan anugerah bagi Mefiboset. Karena Mefiboset merasa dirinya itu tidak berguna, tidak berarti. Dia seorang yang cacat kakinya. Dia merasa hidupnya tidaklah berguna. Dia telah kehilangan jati dirinya.
karena dia lama berada di pengungsian. Mefiboset mengalami kecacatan kakinya pada saat dia berumur 5 tahun. Pada saat Raja Saul berperang dengan bangsa Filistin bersama dengan ketiga putranya, mengalami kekalahan yang besar, sehingga Raja Saul mati terbunuh. Begitu juga dengan anak-anaknya, putra-putranya, termasuk Yonatan ada di antaranya. Dan pengasuh dari Mefiboset ini, pada saat itu Mefiboset masih berumur 5 tahun, dan inang pengasuh ini menyelamatkannya. Dengan paniknya dia menggendong Mefiboset, melarikan Mefiboset untuk diamankan. Karena kepanikan, Mefiboset jatuh dan menyebabkan kakinya menjadi timpang atau cacat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Raja Daud tidak melihat bagaimana keadaan kondisi dari Mefiboset yang walaupun dia seorang yang cacat. Raja Daud ini menggambarkan kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk semua manusia. Sedangkan Mefiboset ini adalah gambaran kita sebagai manusia. Manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang penuh dengan cacat celah. Tidak berguna, yang seharusnya terbuang. Manusia yang telah kehilangan jati diri Allah, dan kemuliaan Allah telah hilang dari diri manusia karena dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, untuk itulah Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang besar, Dia rela meninggalkan surga mulia. Dia rela menjadikan dirinya sebagai hidangan bagi kita. Yohanes 6 ayat 55 dan 56. Demikian firman Tuhan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang Tuhan Yesus suguhkan bagi kita. Dirinya dijadikan hidangan untuk kita, untuk menyelamatkan manusia, memulihkan kehidupan manusia, dan manusia tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Tuhan Yesus memberikan perjamuan kasih-Nya kepada kita semua. Yohanes 6 ini berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita di dalam hatinya. Percaya kepada Tuhan Yesus sesungguhnya. Makan dagingnya dan minum darahnya berbicara tentang perjamuan suci yang kita terima setiap awal bulan. Roti sebagai tubuh Tuhan dan anggur sebagai darah dari Tuhan Yesus yang kita hargakan, kita terima, kita imani, kita yakini. Untuk apa? Untuk keselamatan hidup kita dan untuk memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Dan menikmati duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas tahtanya. Bahkan menikmati sehidangan dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Lukas 22 ayat 30, demikian firman Tuhan, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin, puji Tuhan. Bukan hanya makan dan minum semeja dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, tetapi kita diberikan kuasa, diberikan hak untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat ini begitu indah, seperti ajakan Daud kepada Mefiboset untuk sehidangan dengannya. Kita pun mendapatkan ajakan dari Raja yang mulia, Raja segala raja, Raja yang maha kuasa, mengajak kita untuk sama-sama sehidangan dengannya di dalam kerajaan surga. Kita mau belajar seperti Mefiboset, dia tetap makan sehidangan dengan Raja, dia tetap tinggal di Yerusalem dan makan sehidangan dengan Raja. Jangan tolak kasih Tuhan Yesus yang selalu merindukan
untuk kita kelak dapat duduk makan minum semeja dengannya di dalam kerajaan surga yang kekal, menjadikan kita satu keluarga Allah, satu keluarga Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang menjadi hidangan kita pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita untuk kita dapat memahami firman Tuhan lebih jauh lagi. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap menjaga iman dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sampai jumpa.